على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa sahabat LC dimanapun antum semua berada, dimanapun anda saat ini berada. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat berkaitan erat dengan bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan taubat dan bulan memperbaiki diri. Bulan taubat dan bulan memperbaiki diri. Jadi pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan seruan kepada para sahabatnya, ya bagiyal khairi aqbil, wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai para pecinta kebaikan, sambutlah Ramadan dengan kebaikan-kebaikan kalian. Dan wahai para pecinta keburukan, ya orang-orang yang suka dengan maksiat, ketika masuk Ramadan, kurangi maksiatnya. Berhentilah maksiat. Gitu. Bahkan dikisahkan dalam banyak athar, ya, para sahabat dulu ketika memasuki bulan Ramadan, mereka itu lebih banyak waktunya dihabiskan di masjid. Untuk apa? Untuk menghindari kerusakan puasa. Jadi supaya puasanya tidak rusak, mereka banyak di masjid. Jadi lebih dekat dengan masjid. Nah, bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas buat kita untuk memperbaiki diri. Alasan yang pertama tentu saja karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sudah Allah Subhanahu wa taala kondisikan untuk beribadah. Ya, kita bisa lihat suasana di bulan Ramadan itu sangat mendukung sekali untuk ibadah. Contohnya misalkan sholat subuh berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah. Kalau di selain Ramadan, banyak di antara kita yang sulit bangun subuh. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, itu ada suasana yang sangat mendukung sekali. Di antaranya adalah makan sahur. Ya, keluarga kita membangunkan kita, teman kita membangunkan kita, bahkan kita sendiri sudah berniat untuk bangun sahur. Di saat sahur itu kita makan, kemudian bersiap untuk menjalankan sholat subuh di masjid berjamaah. Nah, ini bulan memperbaiki diri ini. Jadi kalau kita 1 bulan lamanya sudah rutin sholat subuh berjamaah di masjid, sudah rutin bangun sebelum subuh, maka ini nanti akan membawa kepada kebiasaan baik. Sehingga nanti di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, dan seterusnya, itu kita akan mudah untuk bangun subuh. Nah, ini nanti dirutinkan ini. Jadi bulan Ramadan bulan memperbaiki kebiasaan biologis kita. Yang biasa bangun jam 5 jadi bangun jam 4. Nah, ini harus dilatih terus dan dibiasakan sampai akhir Ramadan. Jangan merasa terbebani dengan ibadah ini, karena ini adalah latihan, ya, benar-benar kita itu melatih jiwa kita untuk tidak malas bangun. Bulan perjuangan, ya. Kita berjuang untuk melawan hawa nafsu kita untuk terus tidur di waktu malam. Kita harus bangun. Begitu. Ibadah itu capek, iya. Kalau kita tidak mau ibadah, maka buat apa kita hidup? Ya capek Pak Ustadz ibadah terus, siangnya puasa, malamnya tarawih, bangunlah harus sahur, sudah jam 3 harus siap-siap bangun, dan lain sebagainya, dan melelahkan. Ya,
Nah, ini perlu diperhatikan. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk beribadah. Kalau kita tidak mau beribadah, jadi buat apa kita hidup? Buat apa kita hidup? Hidup kita itu memang untuk ibadah. Jadi nggak boleh kita merasa capek. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini firman Allah di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ya, jelas sekali. Nah, pemirsa sahabat LC dimanapun Anda berada, kemudian bulan perubahan, bulan Ramadan, bulan perubahan merubah perilaku kita yang tadinya jarang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini menjadi merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali ya. Jadi muraqabatullah itu adalah ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka niscaya yakinlah dia melihat engkau. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi ketika kita puasa ini, kita akan lebih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perubahannya sangat drastis dan sangat luar biasa. Beda dengan di luar Ramadan. Kalau orang di luar Ramadan berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, itu mudah saja. Mudah saja. Tapi kalau kita di bulan Ramadan, kita membiasakan diri selalu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi puasa, tidak ada orang melihat. Kita di rumah ada makanan, ada minuman. Kita nggak berani makan, nggak berani minum. Kenapa? Karena apa? Karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kebiasaan baik. Ini sifat yang sangat mulia. Kalau kita terapkan ini dalam semua hal, ini Masya Allah. Semua hal ini nanti akan membawa kita kepada perubahan yang sangat luar biasa lebih baik. Ya, contoh. Misalkan ketika kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala saat di ruang keluarga. Di ruang keluarga. Di ruang keluarga itu ada TV ya. Nah, kalau kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan tertarik untuk menonton acara-acara TV yang banyak maksiatnya. Tidak tertarik. Kenapa? Karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merasa diawasi Allah, tidak berani makan, tidak berani minum. Begitu juga kita tidak berani berbuat dosa. Baik di siang hari maupun di malam hari bulan Ramadan. Nah, ini perubahan yang harus kita jaga ini. Kalau kita rutin 1 bulan seperti itu terus, setiap kali kita mau berbuat dosa, kita ingat Allah. Ini Allah melihat. Sebagaimana kalau kita mau makan, mau minum, kita ingat Allah. Ada Allah yang melihat. Walaupun manusia tidak melihat kita makan, kita minum, tapi kita tetap menjaga puasa kita sampai azan maghrib. Begitu juga berbuat dosa. Makanya kata para ulama, salah satu cara agar kita terhindar dari perbuatan dosa adalah tunda perbuatan dosa itu. Nah, gimana caranya? Begini, caranya kalau kita mau berbuat dosa sekarang, kita tunda. Tunda nanti saja. Setiap kali kita mau berbuat dosa, kita tunda lagi. Besok saja. Sehingga ketika semakin banyak kita menunda perbuatan dosa, nanti ujung-ujungnya kita sudah tidak tertarik kepada perbuatan dosa tersebut. Nah, ini perubahan-perubahan besar di bulan Ramadan. Kemudian perubahan apa lagi? Ya, perubahan dari sisi semangat beribadah. Perubahan dari sisi semangat ibadah. Kita bisa bedakan antara ibadah di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Ketika di luar Ramadan, itu ada setan-setan yang menggoda kita. Ada setan-setan yang menggoda manusia, sehingga manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu mendatangi manusia dari 4 arah ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Di surat Al-A'raf, Allah berfirman, Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri,
dari arah kanan dan dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Ini tekad iblis, tekad setan-setan untuk menggoda manusia di luar bulan Ramadan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, Allah sudah mengkondisikan bulan Ramadan ini supaya manusia berbuat kebaikan. Diikatnya setan-setan. Diikatnya setan-setan. Nah, ketika setan-setan diikat, maka otomatis semangat ibadah kita itu harusnya meningkat. Semangat ibadah kita meningkat. Semangat baca Quran kita meningkat. Semangat sholat berjamaah kita meningkat. Karena memang sudah tidak ada godaan setan. Tinggal kita melawan godaan jiwa kita yang membisikkan bisikan-bisikan kemalasan, ya, bisikan-bisikan keengganan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu penting sekali. Nah, kemudian bulan Ramadan juga ini disebut bulan Al-Qur'an. Makanya kita di bulan Ramadan ini harus berubah, harus lebih baik daripada bulan yang sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya kita nggak pernah pegang Al-Quran, nggak pernah punya Al-Quran, tapi hanya ditaruh di lemari, sampai berdebu nggak pernah dibuka. Itu ada yang begitu? Ada, banyak bahkan. Al-Quran itu dilupakan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, kita ini berubah. Kita berubah, kita lebih dekat dengan Al-Quran. Setiap malam itu disunahkan kita membaca Al-Quran. Pernah dikisahkan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada fi Ramadan. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah itu dulu orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Dan ketika memasuki Ramadan beliau berubah menjadi lebih baik. Jadi menjadi lebih baik itu adalah sebuah perubahan ya. Yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik. Yang tadinya kurang baik menjadi baik. Yang sudah baik tambah kebaikannya. Perubahan ini. Bulan Ramadan bulan perubahan. Yang tadinya tidak pernah pegang Al-Quran, bulan Ramadan pegang Al-Quran. Baca. Walaupun satu huruf. Karena satu huruf itu kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya. Bacalah Al-Qur'an kata Nabi SAW. Siapa yang membaca Al-Qur'an satu hurufnya satu kebaikan, setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Nah, dalam Al-Quran itu ada banyak sekali huruf-huruf. Bahkan ada ulama yang menghitung jumlah huruf-hurufnya. Kalau dikali 10 kebaikan, ketika kita khatam Quran, kita akan mendapatkan lebih dari 3 juta kebaikan. Masya Allah ya. Lebih dari 3 juta kebaikan ketika kita bisa khatam satu kali dalam bulan Ramadan itu. Ini sangat mendukung sekali. Dan lebih disunahkan lagi baca Quran tuh di malam hari. Biasanya kan kalau di bulan lain, di bulan lain itu kita tidak boleh untuk begadang. Nabi SAW memerintahkan untuk segera tidur setelah sholat Isya dan membenci ngobrol-ngobrol atau begadang setelah sholat Isya tanpa keperluan. Tapi di bulan Ramadan ini beda lagi. Justru bulan Ramadan ini bulan perubahan dengan menghidupkan malam. Malamnya bukan dipakai untuk tidur saja, tapi dipakai untuk ibadah. Setelah sholat Isya, disambung sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah. Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat sepanjang malam. Dan setelah sholat tarawih baca Al-Quran. Karena Jibril alaihi salam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dua rasul ya. Satu rasul dari kalangan malaikat Jibril, yang satu rasul dari kalangan manusia yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, keduanya ini setiap malam di bulan Ramadan bertemu. Bertemunya bukan sekali dua kali, tapi setiap malam. Tiap malam ngapain ketemu? Belajar Al-Quran. Rasulullah baca Al-Quran didengar oleh Jibril alaihi salam. Ya, demikian. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah ya. Jadi berdasarkan hadis ini, ketika malam hari di bulan Ramadan, itu kita jangan disamakan dengan selain Ramadan. Bulan Ramadan harus ada perubahan. Ya, biasanya kalau malam-malam, kalau anak muda ngapain? Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Di bulan Ramadan jangan jalan-jalan. Salat tarawih. Setelah salat tarawih, baca Al-Quran. Boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi yang lebih utama di rumah. Ya. Salat lebih utama di masjid, tapi kalau baca Quran lebih utama di rumah. Untuk apa? Untuk menghidupkan rumah kita supaya tidak sepi dari Al-Quran. Karena rumah yang sepi dari Al-Quran itu seperti kuburan. Karena kuburan itu tidak dipakai untuk membaca Al-Quran. Jadi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Jadi pulang dari tarawih, kita jangan keluyuran lagi. Nggak usah nongkrong-nongkrong di kafe, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ya. Tapi pulang ke rumah, baca Al-Quran. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, alhamdulillah. Kalau dapat 1 juz, alhamdulillah. Ini perubahan besar ya. Kalau kita biasakan seperti itu, maka kebiasaan ini nanti akan terbawa di bulan Syawal. Dan menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan yang lebih baik. Di 11 bulannya akan datang. Nah itu kan yang kita inginkan. Jadi seorang muslim itu harus punya prinsip hidup. Apa prinsip hidupnya? Hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Itu prinsip kita. Jangan sampai hari esok sama dengan hari kita sekarang. Atau bahkan lebih buruk daripada hari yang sekarang. Jangan ya. Tapi kita harus punya mental seperti itu. Punya tekad kuat seperti itu. Supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Bulan depan harus lebih baik daripada bulan sekarang. Begitu, peningkatan. Jadi bulan Ramadan itu perubahan ya, bulan perubahan. Nah, selanjutnya ya, perubahan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk senantiasa banyak berdoa. Banyak berdoa. Jadi doa itu adalah ibadah. Kita ini orang hidup. Orang hidup itu punya banyak masalah atau tidak? Pasti punya banyak masalah. Saya punya banyak masalah. Antum punya banyak masalah. Masalah anak muda misalnya apa? Belum dapat kerja. Ya. Atau tidak punya uang untuk kuliah. Atau baru selesai PHK, susah nyari kerja. Atau yang sudah kerja, gajinya kurang, kecil, di bawah UMR. Karena sekarang sedikit perusahaan yang mau menggaji UMR. Kemudian apalagi masalahnya? Ada yang sakit, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan perubahan yang kita tadinya jarang berdoa. Bulan Ramadan ini harus banyak berdoa. Ya berdoa itu nggak cukup sekali, tapi harus rutin. Dan jangan hanya di lisan, tapi harus dari hati. Keluhkan masalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya punya masalah begini. Ya Allah, gimana ini solusinya? Saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya butuh Engkau ya Allah. Keluarkan saya dari masalah ini. Begitu. Berdoa. Kita bisa doakan diri kita sendiri. Kita bisa doakan keluarga kita. Misalnya bapak ibu kita ya. Antum punya bapak ibu gak? Pasti punya. Ada yang masih hidup? Ada. Gimana kehidupannya? Susah atau bahagia? Susah. Ya doakan. Kita gak bisa bantu bapak ibu kita dengan uang. Bisa gak bantu dengan uang? Gak bisa. Buat sendiri aja kurang. Gimana mau bantu orang tua? Doakan mereka. Supaya Allah mudahkan rezekinya. Diberikan kesehatan. Itu doa anak kepada orang tua. Itu mustajab. Bahkan ini doa yang terus didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa anak kepada orang tua. Ya doakan orang tua kita. Ada orang tua yang masih berbuat maksiat, ada nggak? Ya
boleh jadi ada di antara kita orang tuanya masih ada yang tidak sholat. Nah ini penting sekali ini. Jadi bulan Ramadan ini kita doakan ayah ibu kita supaya sholat. Banyak orang-orang tua yang gak sholat ini. Banyak yang gak sholat. Puasa sih puasa, tapi tidak sholat. Tidak sholat 5 waktu. Itu dosanya besar sekali. Nah sebagai anak yang berbakti, kita berdoa kepada orang tua di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa. Thalathu da'awatin la turad. Da'watul musafir wa da'watul sa'imi. Kemudian wa da'watul mazlum. Atau kama qala Nabi SAW. 3 doa yang tidak tertolak. Di antaranya doa orang yang musafir, doa orang yang terzalimi, dan doa orang yang berpuasa. Jadi bulan Ramadan itu bulan untuk perbanyak doa, perubahan ini. Kita harus merubah kebiasaan kita. Jangan sampai kita menganggap bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita nggak butuh Allah. Nah ini keliru. Keliru sekali. Keliru sekali. Bahkan kalau kita sandalnya putus pun, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan uang 1.000, 2.000, 3.000, minta ganti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, dari Engkau segala sesuatu dan semuanya akan kembali kepada Engkau. Begitu. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Ada anak ya yang orang tuanya belum rajin sholat, doakan, ya Allah berilah hidayah kepada kedua orang tua saya supaya mereka bisa mengerjakan sholat 5 waktu supaya mereka masuk surga. Nah, ini penting sekali. Kita kan berharap ya ketemu orang tua kita di surga. Tapi gimana bisa ketemu kalau orang tua kita tidak sholat? Sementara dalam ayat Al-Quran orang-orang yang ada di neraka ditanya, ya, masalakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan engkau ada di neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak mengerjakan sholat. Jadi tidak mengerjakan sholat akan masuk ke dalam neraka sakar. Jadi kalau kita mau kumpul keluarga lagi di surga nanti, ayo ajak mereka sholat. Buat para orang tua yang anaknya belum sholat, doakan mereka supaya sholat. Buat para anak ya, anak-anak yang punya orang tua belum sholat, doakan supaya sholat. Doakan supaya terjauh dari maksiat, kesyirikan, kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini adalah perubahan. Bulan perubahan, memperbaiki diri. Kita memperbaiki diri tadi. Mulai dari kebiasaan biologis kita perbaiki. Ucapan kita perbaiki. Hati kita perbaiki. Muraqabatullah tadi ya, sudah kita sebutkan. Ya. Dan bulan Ramadan juga bulan taubat dan istighfar. Banyak sekali peluang-peluang diampuninya dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Maka sungguh celaka, kata malaikat Jibril ya. Sungguh celaka orang yang memasuki bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka sekali. Sudah setan-setan diikat, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, banyak sekali peluang-peluang ibadah yang memberikan ampunan dosa, tapi dia tidak diampuni. Ini kan berarti dia memang tidak berniat untuk taubat. Kalau dia berniat taubat, pasti insya Allah bulan Ramadan peluangnya besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ampunan dari Allah ini bisa menentukan kita masuk surga atau tidaknya. Dalam surat Al-Insyirah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat debu, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat kejelekan seberat debu, dia juga akan melihat balasannya di akhirat. Jadi kejelekan kita ini walaupun seberat debu, itu ada nanti catatan-catatannya dan akan kita lihat di akhirat nanti.
Dan orang kalaupun punya kebaikan, banyak sekali kebaikannya, punya pahala besar, tapi kalau dia berbuat dosa dan dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka cara untuk masuk surganya apa? Dia harus masuk ke neraka terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya. Semakin besar dosanya, semakin lama di neraka. Dan semakin sedikit dosanya, semakin sebentar di neraka. Tapi jangan dianggap sebentarnya di neraka itu sama dengan waktu di dunia. Satu harinya di akhirat, miqdaruhu bi khamsina alfasana. Kadarnya itu dalam beberapa keterangan wahyu dijelaskan, kadarnya di akhirat itu satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia. Jadi jangan ada anggapan, nggak apa-apa lah Pak Ustadz, saya dosanya dikit, nanti saya di neraka sebentar. Insya Allah masih tahan. Nah ini keliru. Ini bisikan sesat dari setan ya. Satu harinya di neraka itu sama dengan 50.000 tahun. Ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa masuk surga tanpa harus lewat neraka terlebih dahulu walaupun hanya sesaat? Ya, caranya adalah dengan mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah ampunannya, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah berupa maghfirah, ampunan. Kita punya dosa banyak, tapi kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa masuk surga tanpa harus melewati neraka walaupun hanya 1 menit, 1 jam, 1 hari. Ini harus kita usahakan betul. Sebelum kita meninggal dunia, usahakan betul dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggal dunia membawa dosa walaupun sedikit dosanya. Menurut kita sedikit. Tapi boleh jadi dosa yang sedikit itu di catatan malaikat sudah terlalu banyak. Jadinya banyak dosanya. Ya. Di akhirat kita akan melihat catatan dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Makanya di bulan Ramadan ini bulan yang mana peluang diampuninya dosa itu besar sekali. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah kita, dengan puasa kita. Dengan puasa kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, mungkin sudah hafal hadisnya ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian sholat tarawih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sama ya. Sholat tarawih, sholat di malam qadar, diampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi ketika kita melewati Ramadan, itu dosa-dosa kita itu sudah bersih. Ya, dosa-dosa kita insya Allah mendapatkan ampunan ini. Dan dosa-dosa yang besar ini harus taubat. Berhenti kita ya dari perbuatan dosa tersebut, menyesalinya dan bertekad tidak akan mengulanginya. Ini penting sekali, bulan Ramadan itu bulan taubat. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi lakukan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki teladan yang sangat luar biasa dalam taubat dan istighfar. Di antaranya adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, ini Rasulullah yang bersabda ya, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, aku ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih dari 70 kali.
itu nabi yang sudah terbebas dari perbuatan dosa, yang terjaga maksum dari perbuatan dosa saja, bertaubat kepada Allah dan beristighfar, astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepada engkau. Jadi astagfirullah itu artinya, ya Allah aku minta ampun kepada engkau, bertaubat kepada engkau. Satu hari 70 kali. Nah kita ini berapa kali? Dosa kita pastinya lebih banyak daripada dosa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saja berdoa minta ampun kepada Allah 70 kali sehari. Nah kita harusnya lebih banyak. Setiap kali kita berbuat dosa langsung istighfar, langsung membaca astagfirullah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam sebuah hadis tentang dosa ini, jadi dosa-dosa manusia itu sebanyak apapun itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bertaubat. Jadi jangan ada anggapan, saya mah dosanya sudah gak mungkin diampuni. Dosa saya sudah terlalu banyak. Sehingga tidak mau bertaubat. Putus asa. Putus asa, tidak mau bertaubat, tidak mau memperbaiki diri. Akhirnya dosanya dilanjutkan. Nah ini keliru. Mari kita perhatikan dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahu tabaraka wa ta'ala qala, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa itu. Ya begitu. Wahai anak Adam, andaikan dosa kalian menjulang tinggi setinggi langit, kemudian kalian memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi dosa kita itu walaupun sudah setinggi langit, kalau minta ampun kepada Allah, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak Adam, andaikan kalian datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kalian meminta ampun kepadaku tanpa berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datang kepada kalian dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah ini taubat. Taubat itu at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa itu seperti seolah-olah orang yang belum pernah berbuat dosa. Jadi gak ada alasan buat kita untuk tidak bertaubat. Ya, taubat itu penting setiap saat. Setiap kali berbuat dosa segera langsung taubat. Jangan ditunda. Jangan ditunda karena belum tentu kita masih ada umur. Nah kemudian ketika kita berada di bulan Ramadan, maka kondisi seperti ini sangat memungkinkan sekali untuk memudahkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat taubat itu kan ada 3 ya. Pertama, menyesali perbuatan dosa kita. Yang kedua adalah kita berhenti dari perbuatan dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan kalau berkaitan dengan hamba, dengan manusia, maka ada syarat tambahan yang keempat, yaitu kita meminta maaf atau mengembalikan haknya. Kalau kita pernah mencuri, kembalikan curiannya. Kalau kita pernah menzalimi, minta dihalalkan kezalimannya. Ya, minta dimaafkan. Nah, bulan Ramadan itu sangat kondusif sekali kita untuk berhenti berbuat dosa. Karena ketika puasa itu hawa nafsu pasti berkurang. Ya. Aliran darah kita berkurang, perut kita kosong, sehingga nafsu syahwat akan berkurang. Sehingga keinginan berdosa pun bisa ditekan. Kita bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar di bulan Ramadan ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga perlu perhatikan bahwa
taubat itu harus berhenti dari perbuatan dosa, jangan diteruskan dan jangan diulangi lagi. Karena kata Al-Fudail rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-istighfaru bila iqla'in taubatul kadzabin. Ucapan istighfar, astagfirullah, tanpa berhenti dari perbuatan dosa, maka itu adalah taubatnya para pembohong. Jadi kalau mau bertobat itu berhenti dari perbuatan dosa. Dan bulan Ramadan itu sangat mendukung sekali untuk bertobat. Ya, sangat kondusif sekali ini. Bulan yang sangat-sangat bisa kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bertobat ini mudah sekali ya. Jadi bertobat itu mudah sekali. Tidak ada syarat-syarat yang sulit kecuali 4 tadi. Menyesali perbuatan dosa kita, berhenti dari perbuatan dosa, bertekad tidak akan mengulanginya, dan yang keempat, kalau ada hubungannya dengan para hamba atau dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, minta dimaafkan. Nah setelah itu, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, kalaupun belum sempat minta maaf, orangnya sudah keburu meninggal. Orangnya sudah keburu meninggal, kita belum sempat minta maaf. Apakah masih mungkin diampuni? Masih. Masih. Ada hadis yang menerangkan seseorang yang sudah membunuh 99 nyawa. Ya, ini perbuatan zalim ya. Menumpahkan darah, membunuh orang. Zalim kan? Pasti kezaliman yang sangat besar. 1 nyawa saja itu kalau kita baca dalam banyak hadis itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertumpahnya darah kaum muslimin tanpa sebab, 1 orang itu lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya Ka'bah. Itu pembunuhan itu dosa yang sangat besar sekali. Dan ini ada orang yang sudah membunuh 99 nyawa. Perbuatan zalim ini. Dan dia belum sempat minta maaf ya kepada orang yang dibunuhnya. Gimana mau minta maaf? Orang sudah meninggal dunia. Sudah dia bunuh. Belum minta maaf kan? Tetapi dia ingin bertaubat. Ingin bertaubat ya. Dia cari cara gimana. Dia konsultasikan dengan seorang rahib. Seorang rahib agamawan ya. Pendeta. Kata pendeta ini, oh gak mungkin. Kamu gak mungkin diampuni. Terlalu banyak. Apalagi kamu gak sempat minta maaf itu. Yaitu orang sudah meninggal semua. Ya. Akhirnya karena dia putus asa, dia bunuh sekalian pendeta itu genap 100. Kemudian dia ketemu, dia gak putus asa. Dia terus ingin bertobat. Ketemu dengan seorang ulama. Dan dia mengatakan, iya masih ada kemungkinan untuk taubat. Nah tapi kamu harus berhijrah. Hijrah dari tempatmu ini banyak maksiat. Ya, hijrah ke sana, ke sebuah tempat, di sana banyak orang saleh, kamu bisa bergaul dengan mereka dan menjadi orang yang lebih baik. Jadi hijrah itu berubah ya, meninggalkan yang buruk kepada yang baik. Jadi hijrah itu dari kata-kata hajaro, yuhajiru, hijrah. Ya. Berhijrah, meninggalkan artinya. Meninggalkan tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Meninggalkan perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Nah di tengah jalan, orang itu ketika berhijrah meninggal dunia. Belum sampai ke tempat tujuan sudah meninggal dunia. Dan malaikat rahmat mengambil rohnya. Dan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini Masya Allah. Jadi jangan ada kata putus asa. Ya gimana nih syarat keempat nih susah. Syarat pertama oke, kita sudah menyesal. Syarat yang kedua berhenti dari perbuatan dosa. Syarat yang ketiga kita bertekad tidak mau mengulanginya. Syarat yang keempat, gimana Pak Ustadz ini orang yang saya zolimi sudah meninggal. Nah itu tadi hadis yang sudah saya sampaikan. Ada orang yang sudah membunuh 99 nyawa. Dia belum sempat minta maaf. Itu 99 nyawa ditambah 100 genap. Ya, nyawa pendeta 1 orang dia bunuh juga. Tapi dia ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesungguhan taubatnya. Jadi kalau kita gak sempat minta maaf, orangnya gak ketemu, kita cari dulu. Sampai ketemu. Ternyata udah meninggal. Ya gimana nih sudah meninggal?
dosa saya apakah diampuni? Insya Allah diampuni. Itu berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi, dan itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita bertobat itu jangan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa, dosa zina, dosa riba, dosa mencuri, dosa korupsi, dosa membunuh, semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan taubat ini sebelum nyawa di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, bulan Ramadan, mari kita tinggalkan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, sesali itu dan bertekad jangan diulanginya, jangan diulangi lagi ya. Kemudian jadilah pribadi yang lebih baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري